Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berbuka puasa adalah waktu berbahagia. Setelah seharian menahan lapar dan haus demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, di waktu berbuka, para hamba berbahagia karena telah menjemolakan puasa di hari itu. Dan berbahagia karena dihalalkan kembali apa-apa yang tidak diperbolehkan ketika puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada mistik." Bagi orang yang berpuasa ada dua hal kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Robnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, Muslim nomor 1151. Maka, waktu berbuka puasa adalah waktu yang istimewa. Oleh karena itu, ada beberapa adab yang disunahkan ketika berbuka puasa, agar momen berbuka puasa semakin memberikan keberkahan dan kebahagiaan. Di antara adab-adab dalam berbuka puasa adalah yang pertama, disunahkan menyegerakan berbuka. Dianjurkan untuk bersegera berbuka puasa ketika matahari terbenam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika datang malam dari ini dan telah pergi siang dari ini dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." Hadis riwayat Bukhari nomor 1954. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahkan Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Yang kedua, berbuka puasa dengan beberapa butir ruthab atau kurma segar. Pilihan pertama untuk berbuka puasa adalah ruthab atau kurma segar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tam atau kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, biasanya Rasulullah SAW berbuka puasa dengan ruthab atau kurma segar sebelum sholat. Jika beliau tidak punya ruthab, maka dengan tamar atau kurma kering. Jika beliau tidak punya tamar, maka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2356 dan disahihkan Albani dalam Sahih Abu Daud. Maka, kurang tepat mendahulukan makanan atau minuman lain sebelum kurma atau air putih. Bukan berarti tidak boleh, namun perbuatan demikian kurang meneladani Nabi SAW ketika berbuka. Dan perlu diketahui, sama sekali tidak ada hadis berbukalah dengan yang manis atau yang semakna dengannya. Yang ketiga, adab memakan kurma. Dianjurkan ketika memakan kurma, hendaknya mengeluarkan bijinya di punggung dari dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, kemudian dibawakan kurma kepada Nabi SAW dan beliau memakannya, kemudian mengeluarkan bijinya di antara kedua jarinya, yaitu beliau menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim nomor 2042. Tujuannya agar tangan bersih dari kotoran dan bekas mulut ketika mengambil kurma selanjutnya. Yang keempat, membaca doa berbuka puasa. Berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, biasanya Rasulullah SAW jika berbuka beliau berdoa, "Zabat zama'u wa halalil uruku wa sabatal ajru insyaallah." Yang artinya, telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan telah diraih pahala di insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa baka amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, dengan lafaz seperti ini tidak ada asalnya dari hadis. Sedangkan doa Allahumma laka sumtu memang terdapat dalam beberapa hadis, namun seluruhnya terdapat kelemahan. Yang kelima, memperbanyak berdoa ketika berbuka puasa. Karena waktu berbuka puasa adalah waktu mustajab berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3568. Boleh berdoa sebelum berbuka? Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menjelaskan, doa ketika berbuka puasa dilakukan sebelum ketika berbuka, ketika matahari hampir tenggelam, karena ketika itu tergabung perendahan jiwa penuh ketundukan, dan itu ia masih sedang berpuasa. Dan semua ini merupakan sebab dikabulkannya doa. Adapun jika setelah berbuka, maka jiwa merasa santai dan senang, bahkan terkadang menjadi lalai. PKSY Syahri nomor 8. Boleh juga setelah berbuka, Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta ketika menjelaskan hadis orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, ia memiliki doa yang tidak tertolak. Mereka mengatakan, hadis ini riwayat Ibnu Majah. Penulis kitab Az-Zawaid mengatakan, sanadnya sahih. Keenam adalah jeda azan dan iqamah. Hendaknya imam dan muazin memberi jeda antara azan dan iqamah yang cukup bagi jamaah untuk menyelesaikan makan tanpa terburu-buru. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah antara azanmu dan iqamahmu jeda sejenak, yaitu sekadar waktu orang yang sedang ada kebutuhan menyelesaikan kebutuhannya dengan tenang, dan sekedar waktu orang yang sedang makan menyelesaikan makannya dengan tenang. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Sahabat muslim, menurut kalian adakah sunnah lain yang belum dicantumkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe bila bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.